Halo, dalam video ini saya akan menunjukkan hal pertama yang harus dilakukan setelah pengaturan pada Samsung Galaxy Z Fold 7 Anda. Mari kita buka dan mari kita mulai dengan beberapa hal. Telepon itu baru saja saya siapkan dan pengaturannya sangat sederhana dengan melewatkan sebagian besar hal. Baiklah, mari kita mulai dengan memeriksa apakah kita terhubung ke internet, karena ini sangat penting untuk langkah selanjutnya. Jadi, mari buka aplikasi pengaturan dan temukan koneksi, lalu masuk ke Wi-Fi. Pastikan Wi-Fi sudah diaktifkan dan Anda sudah terhubung. Jika belum, maka di jaringan yang tersedia, Anda mungkin akan melihat jaringan yang perlu Anda klik. Dan jika jaringan tersebut dilindungi dengan kata sandi, cukup masukkan kata sandinya. Sekarang setelah itu kita perlu memeriksa pembaruan perangkat lunak yang tersedia. Cibaran perangkat lunak di ponsel Anda sangat penting agar ponsel berjalan lancar, aman, dan juga memberikan fitur-fitur terbaru. Jadi kita tidak ingin melewatkan hal itu. Mari kita pergi ke, saya rasa bukan manajemen umum, yaitu pembaruan perangkat lunak di pengaturan. Di halaman utama pengaturan, Anda akan menemukan pembaruan perangkat lunak. Cukup klik itu, lalu klik unduh dan install. Dan sekarang sedang terhubung ke server dan memeriksa pembaruan yang tersedia. Di sini tertulis bahwa saya mengalami kesalahan server jaringan. Saya sendiri kurang paham kenapa, karena saya sudah terhubung ke Wi-Fi. Dan ya, saya coba lagi dan tertulis bahwa perangkat lunak saya sudah yang terbaru. Itu cukup bagus dan sekarang kita bisa kembali. Tentu saja, jika ada pembaruan yang tersedia, Anda perlu klik unduh dan install. Nanti akan mulai mengunduh. Setelah langsung itu, Anda akan diminta untuk merestart ponsel. Dan setelah dilakukan, pembaruan akan diterapkan. Sekarang, mari kita pergi ke akun dan cadangan, lalu kelola akun. Ngomong-ngomong, kita masih di menu pengaturan. Dan di kelola akun, jika Anda belum memiliki akun Google, sangat disarankan untuk menambahkannya. Ada kemungkinan besar Anda sudah menambahkan akun Google itu saat proses pengaturan. Tapi jika Anda belum melakukannya, sebaiknya lakukan sekarang karena ini akan memungkinkan Anda, misalnya mengakses Google Play Store yang memungkinkan Anda mengunduh aplikasi atau layanan Google Find My yang memungkinkan Anda melacak dan menemukan perangkat Anda jika hilang atau dicuri. Mari klik tambah akun, lalu klik Google, ya. Sekarang tambahkan akun Anda. Tentu saja, jika Anda sudah memiliki akun, Anda bisa langsung melewati langkah berikutnya daripada melakukan apa yang saya lakukan di sini, tapi Anda juga bisa menambahkan akun kedua jika Anda menggunakan lebih dari satu. Mari kita klik berikutnya, dan saya akan memasukkan kata sandi di luar kamera. Sekarang akan muncul pertanyaan siapa yang akan menggunakan perangkat ini. Saya akan memilih bahwa saya akan menggunakannya. Jika Anda memilih anak Anda, maka ada kemungkinan langkah selanjutnya akan sedikit berbeda, tetapi selama Anda mengikuti petunjuk di layar, semuanya akan cukup mudah. Kemudian Anda akan melihat, persyaratan layanan yang perlu Anda setujui agar dapat menambahkan akun Google. Dan sekarang Anda mungkin juga akan ditanya tentang beberapa layanan Google seperti pencadangan. Misalnya, jadi jika Anda ditanya tentang pencadangan, sebaiknya Anda menyetujuinya sehingga Anda tidak kehilangan data jika terjadi sesuatu pada perangkat Anda. Namun secara default ini sudah diterima, tetapi Anda dapat menonaktifkannya jika perlu. Saya akan membiarkannya diaktifkan. Saya tidak ingin kehilangan data saya. Sekarang mari kita kembali. Akun Google kami sudah ditambahkan. Jadi setelah ditambahkan, mari kita masuk ke Play Store yang sekarang tersedia sejak kita masuk. Karena di sini saya akan melewati pemasangan aplikasi tambahan dan saya akan menggunakan kata sandi untuk memverifikasi pembelian saya karena saya belum mengatur biometrik saya, tapi nanti saya akan tunjukkan cara mengaturnya. Mari kita gunakan kata sandi untuk saat ini. Dan klik ikon profil Anda di pojok kanan atas, lalu masuk ke aplikasi Endgame saya, dan pergi ke pembaruan. Lalu sebaiknya klik perbarui semua, karena memperbarui aplikasi Anda itu penting dengan alasan yang sama seperti memperbarui ponsel Anda. Tapi juga, beberapa aplikasi memang tidak akan berfungsi tanpa pembaruan. Sekarang mari kita lanjut ke biometrik. Seperti yang sudah saya janjikan, kita akan mengaturnya. Jadi buka aplikasi pengaturan, lalu masuk ke, saya rasa layar kunci NAOD, kunci layar and biometrik, kemudian pilih apakah Anda ingin mengatur
Jika Anda mengaturnya kegeser atau tidak ada, berarti tidak ada keamanannya kan? Anda tidak memiliki kunci layar apapun. Anda bisa lihat saat saya menyalakan layar, saya cukup menggeser dan langsung menyala. Dan tentu saja itu membuat orang lain selain Anda bisa mengakses ponsel Anda, jadi sebaiknya atur pola, PIN, atau kata sandi. Tapi sebelum Anda melakukannya, pastikan Anda akan mengingat pola, PIN, atau kata sandi Anda, karena jika Anda lupa, tidak ada cara untuk memulihkan ponsel Anda selain menghapus semua data di dalamnya. Dan bahkan selain itu, saya tetap berpikir sebaiknya Anda memiliki kunci layar selama Anda mengingatnya, karena itu membuat data Anda lebih aman. Saya akan mengatur pola dan saya akan mengaturnya menjadi sesuatu yang seperti sangat sederhana, tapi silakan atur menjadi sesuatu yang lebih rumit selama Anda bisa mengingatnya. Lalu, klik lanjutkan dan masukkan kembali PIN, pola, atau kata sandi tersebut, untuk konfirmasi, lalu klik konfirmasi. Sekarang Anda akan ditanya tentang notifikasi layar kunci, dan Anda bisa memilih apakah ingin menampilkan notifikasi atau tidak. Saya akan menampilkan notifikasi dan menampilkannya sebagai icon. Tidak apa-apa. Mari kita biarkan pada pengaturan default. Sekarang mari kita kembali ke kunci layar dan biometrik. Masukkan kunci layar kita sekarang, dan di sana ada pengenalan wajah dan sidik jari. Saya bakal membahas pengenalan wajah sebentar lagi. Mari kita atur sidik jari, karena ini adalah cara yang sangat aman dan juga sangat-sangat praktis. Anda akan segera melihat bagaimana tampilan pembukaan kuncinya di sini. Jadi ia memberitahu Anda bahwa Anda perlu menggerakkan jari Anda di sekitar sensor. Sensornya ada tepat di tombol ini, pada tombol daya. Ya, jadi Anda bisa langsung klik tombol daftar, lalu Anda bisa mulai menggerakkan jari Anda secara perlahan pada sensor sidik jari yang tersedia. Oke, jika proses penambahan sidik jari Anda sudah berhasil ditambahkan, Anda bisa langsung klik saja tombol selesai. Lalu uji sidik jari Anda dengan mengetuk sedikit. Sudah dikenali, jadi kita bisa klik selesai. Sekarang, jika Anda kembali, ada juga pengenalan wajah ini, tapi saya tidak suka. Saya tidak merasa itu benar-benar aman, terutama, seperti saya tidak merasa itu aman di ponsel Android, karena ponsel Android kebanyakan hanya mengandalkan kamera. Dan yang ini juga, yang satu ini hanya mengandalkan kamera, yang berarti kunci wajah Anda bisa dibuka dengan foto Anda, atau oleh seseorang yang mirip dengan Anda. Sedangkan beberapa ponsel, seperti iPhone misalnya, memiliki sensor IR. Ini tidak punya. Jadi, saya tidak akan mengatur pengenalan wajah. Jika Anda benar-benar ingin, silakan saja, tapi saya tidak merekomendasikannya, jadi saya juga tidak akan menunjukkannya. Sekarang, setelah itu selesai, mari kita kustomisasi layar depan kita, karena fitur utama ponsel ini adalah layar depannya, kan? Anda bisa mengkliknya. Anda bisa lihat membuka kunci juga dengan sensor sidik jari berfungsi di layar depan, begitu juga di layar utama. Setelah saya menguncinya, saya cukup mengetuk sensor sidik jari dan langsung terbuka tanpa harus menekan apapun. Hal yang sama juga berlaku untuk layar ini. Cukup ketuk sidik jari Anda. Tidak, di sini sebenarnya Anda harus menekan dulu. Oke, itu masuk akal. Anda tentu tidak ingin membukanya secara tidak sengaja di saku Anda. Sekarang seperti yang saya katakan, mari kita kustomisasi layar ini. Jadi untuk melakukannya, Anda sebenarnya sebaiknya buka ponselnya, lalu masuk ke pengaturan. Kemudian masuk ke layar depan di pengaturan, dan sekarang Anda bisa menemukan berbagai seperti saran wallpaper di sini. Jadi silakan atur wallpaper Anda di sini dengan cukup mengklik tambah baru, lalu pilih sesuatu. Ada yang disediakan oleh Samsung, tapi juga jika Anda punya foto atau video yang diambil di ponsel Anda bisa mengaturnya juga. Saya belum punya apa-apa saat ini, karena ponsel saya baru saja diatur, dan saya belum mentransfer data apapun, dari perangkat saya sebelumnya. Anda juga bisa membuat dengan AI atau menggunakan beberapa preset informatif. Anda bisa melihat preset informatif ini sebenarnya memiliki banyak widget di layar utama. Saya rasa ini berguna untuk beberapa orang, untuk tidak hanya memiliki jam, tapi juga level baterai Anda, cuaca, dan kalender lengkap untuk 1 bulan penuh. Saya rasa ini berguna. Lalu ada juga beberapa pilihan lainnya. Saya rasa saya akan memilih yang grafis saja. Khusus yang sederhana, supaya tidak terlalu mengganggu saya. Sekarang, di sini, Anda juga bisa menyesuaikan lebih banyak lagi.
seperti baterai. Anda bisa menambahkan, ikon baterai. Mari kita tambahkan. Saya memang peduli dengan level baterai saya. Anda juga bisa menemukan berbagai widget. Mungkin mari kita tambahkan, widget untuk Samsung Health, seperti aktivitas harian saya. Mari kita tambahkan widget yang lebih besar ini, jadi juga menampilkan angka. Dan Anda juga bisa menyesuaikan tombol ini untuk kamera. Saya biarkan saja untuk kamera. Menurutku itu keren, lalu ada titik kecil yang menampilkan notifikasi. Anda dapat mengaturnya untuk menampilkan bahwa Anda memiliki pemberitahuan apapun. Anda tidak benar-benar tahu yang mana. Anda juga dapat mengaturnya ke icon saja, sehingga Anda benar-benar dapat melihat icon dari notifikasi. Melihat? Tidak ada pilihan lagi. Tidak ada titik atau icon. Saya akan membiarkannya pada icon. Aku tak peduli dengan sudut kiri atasku yang berantakan. Sekarang ada widget, dan widget ini sebenarnya adalah halaman pada layar sampul. Jadi, silakan menyesuaikannya sesuai keinginan Anda. Saya tidak akan terlalu banyak menyesuaikannya, karena saya tidak ingin membuang waktu untuk itu. Tetapi mungkin mari kita tambahkan, kalkulator, widget hanyalah aplikasi kalkulator. Jadi, itu tampaknya tidak terlalu membantu. Namun mungkin mari kita menambahkannya. Mari kita lihat apakah ia berfungsi dengan baik pada SC pada layar sampul. Saya belum mengujinya, karena seperti saya belum pernah. Udah ada kalkulator. Mungkin mari kita tambahkan sesuatu yang lebih menyenangkan daripada seperti kontak mungkin. Di sana ada panggilan langsung, dan saya pikir itu adalah pilihan yang sangat bagus yang memungkinkan Anda menemukan 4 kontak utama dan menghubungi mereka segera. Dan Anda juga dapat memilih kontak ini sekarang juga. Jadi mari kita pilih mungkin Bob dan Jua, 2 nama yang sangat penting dalam daftar kontak saya, dan juga beberapa kontak aneh lainnya yang kebetulan saya punya di sini. Mari kita lanjutkan dan tambahkan semua kontak ini ke dalam daftar kita sekarang juga. Mari kita klik selesai, dan Anda bisa lihat mereka sudah ditambahkan. Itu cukup keren. Mari kita kembali. Dan Anda juga di widget, Anda bisa menambahkan lebih banyak layar, saya rasa. Sepertinya tidak bisa. Mari kita coba lakukan itu. Ternyata bisa. Begitu Anda mulai menggeser widget, Anda bisa lihat itu membuka layar baru. Itu bagus. Waktu tunggu layar depan juga bisa diubah. Saya atur ke 15 detik, dan notifikasi juga. Anda bisa mengubahnya di sini. Sekarang juga ada aplikasi di layar depan, tapi saya akan tunjukkan saja cara menggunakan layar depan karena ada beberapa fungsinya. Jadi setelah Anda membuka kunci layar depan, Anda bisa menggeser ke kanan atau kiri untuk berpindah antar widget yang sudah kita atur. Lihat, layarnya cukup besar. Sebenarnya memang cukup besar. Di sini tertulis saya bisa menggeser dan menahan untuk melihat semua halaman widget. Tapi saya tidak peduli soal itu. Saya hanya ingin kembali. Jika Anda menggeser ke kiri di sini, Anda akan melihat notifikasi Anda. Jika Anda menggeser dari atas, Anda akan melihat beberapa kontrol, seperti misalnya center. Dan untuk menyalakan center, pertama-tama balikan layar menjauh dari Anda, lalu tekan tombol volume untuk menyalakan atau mematikannya. Ini keren. Anda tidak akan merasa silau sama sekali oleh cahaya yang terang ini. Sekarang hal terakhir yang perlu dilakukan adalah menggeser ke atas. Saya rasa seharusnya sudah tersedia dengan baik. Itu hanya kembali ke beranda. Jadi di mana aplikasinya? Saya ingat aplikasi itu seperti dengan menggeser ke atas, tapi sepertinya tidak begitu. Kalau begitu, mungkin memang tidak ada aplikasi yang saya cari, saya kira. Mungkin saja ingatan saya tentang aplikasi semacam itu tidak akurat, atau saya salah mengingatnya. Tapi mari kita lihat kalkulatornya saja. Tapi kalkulatornya terlihat cukup bagus. Jadi saya tidak melihat ada aplikasi di sini. Mungkin saya salah mengira ponsel ini dengan yang lain. Beberapa ponsel lain dengan layar cover memang seperti itu. Sekarang mari kita lanjut ke sesuatu yang berbeda. Kita sudah membuang sedikit waktu di layar cover. Mari kita lanjut ke membayar dengan ponselmu. Saya tahu banyak orang yang membayar dengan ponsel mereka, dan itu memang sangat berguna. Jadi, kamu bisa menambahkan kartu pembayaranmu ke ponsel, lalu menempelkan ponselmu ke mesin pembaca di toko yang mendukung fitur ini. Karena beberapa toko seperti Walmart misalnya tidak mendukungnya, dan saya sendiri kurang paham kenapa, tapi ya sudah. Tapi sebagian besar toko, terutama di luar Amerika Serikat,
memang mendukungnya dan ada aplikasi Samsung Wallet yang bisa kamu gunakan, tapi saya tidak akan menggunakannya karena aplikasi itu memerlukan akun Samsung dan saya belum masuk. Jadi jika kamu juga tidak ingin menggunakan Samsung Wallet karena memerlukan akun, kamu bisa pergi ke Google Play Store dan cari Google Wallet yang sebenarnya lebih saya sukai. Jadi mari kita pilih itu, lalu klik install, tunggu sebentar sampai terpasang, dan seharusnya aplikasi itu akan muncul di layar aplikasi saya. Ya, aplikasinya sudah ada di sana. Saya bisa membuka Google Wallet, lalu klik lihat wallet, dan mari izinkan notifikasi. Kamu bisa menambahkan pintasan untuk dompetmu ke layar utama, ke layar kunci, dan kamu juga bisa menambahkannya ke layar cover. Kamu tadi melihat bagaimana saya menampilkan kamera di layar cover. Kamu bisa menukarnya dengan pintasan dompet ini. Tapi ya, mari kita tutup saja. Dan jika kamu ingin menambahkan kartu, klik tambahkan ke wallet, lalu kartu pembayaran, dan kamu akan melihat kartu yang sudah tersimpan di akun Google-mu. Jika sebelumnya sudah pernah menambahkan kartu pembayaran di akun Google-mu, atau kamu bisa menambahkan kartu baru dan memindainya dengan kamera, atau memasukkan detailnya secara manual. Saya akan memilih masukkan detail secara manual. Saya tidak akan memasukkan detailnya sekarang, tapi kamu hanya perlu memasukkan nomor kartu, CVV, dan hal-hal seperti itu. Lalu kamu akan melihat beberapa data yang penting untuk dibaca, dan mungkin kamu perlu melakukan verifikasi dengan bank melalui SMS, panggilan telepon, atau aplikasi bank, dan kartu tersebut akan ditambahkan di sini. Dan sekarang, untuk membayar di toko, pertama-tama ponselmu harus dalam keadaan terbuka, lalu kamu perlu membuka aplikasi Google Wallet. Dan jika kamu mengaktifkannya di layar kunci, menurutku akan jauh lebih mudah digunakan. Jadi, kamu cukup menggeser di layar depan atau di layar kunci standar. Dan, di sini kalau Anda menggeser ke bawah dari bagian kanan atas layar, ada beberapa kontrol, tapi menurut saya di Samsung Anda tidak benar-benar bisa menambahkan Google Wallet di sini. Mari kita lihat. Klik pada ikon pensil, lalu tombol edit, dan ya seperti yang Anda lihat, itu tidak ada di sana. Tapi ada beberapa hal lain yang berbeda seperti yang bisa Anda lihat. Jadi Anda bisa menambahkannya ke kontrol cepat Anda atau menghapus beberapa jika Anda ingin menyesuaikan pusat kontrol cepat Anda. Anda bisa lihat seperti inilah cara kerjanya. Anda bisa menggeser ke bawah dari bagian kiri atas untuk melihat notifikasi atau bagian kanan atas untuk melihat kontrol Anda. Dan jika Anda menggeser ke bawah lagi, Anda akan melihat lebih banyak kontrol. Sekarang mari kita lanjut ke, saya rasa, langkah-langkah terakhir, yaitu dengan menggeser ke bawah dari bagian kiri atas layar Anda untuk menemukan notifikasi, selesaikan pengaturan perangkat Anda. Dan notifikasi itu akan memakan waktu cukup lama. Mari kita klik notifikasi itu. Tapi bagus juga kalau kita sudah menyelesaikannya lebih awal atau sebenarnya sudah lewat. Ia menanyakan apakah Anda ingin menyalin aplikasi dan data dari perangkat sebelumnya, dan jika Anda ingin, jangan lewati pertanyaan itu. Karena begitu Anda melewatinya, mungkin akan sedikit lebih sulit untuk melakukannya. Meskipun masih memungkinkan karena ada aplikasi ini di Samsung, yang memungkinkan Anda mentransfer semua data, dan itu cukup hebat. Saya pikir ada baiknya melakukannya sekarang saja. Meskipun saya akan mengklik jangan salin, saya tidak punya apapun untuk disalin. Tapi jika Anda memutuskan untuk menyalin, ada video di saluran kami tentang cara menyalin, data, dan juga sebenarnya cukup intuitif, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Jika muncul pemberitahuan tentang game ini, cukup klik lanjutkan. Lalu, ketika ditanya apakah Anda ingin menggunakan Hey Google, yang memungkinkan Anda menggunakan game ini tanpa tangan dengan mengucapkan Hey Google secara lantang, Anda bisa mengaktifkannya atau mematikannya. Jika Anda mengaktifkannya pertama kali, Anda mungkin diminta mengatur voice match dengan mengucapkan 4 frasa agar sistem mengenali suara Anda. Sekarang akan muncul pertanyaan akun Samsung, dan saya tidak ingin masuk dengan akun Samsung saya, jadi saya akan melewatinya dengan mengklik lupa kata sandi atau tidak punya akun. Lalu klik atur nanti di pengaturan dan klik lewati. Namun silakan tambahkan jika Anda mau. Dan itu saja untuk video kali ini. Saya sangat berharap bahwa video ini telah memberikan banyak manfaat dan wawasan berharga bagi Anda. Jangan lupa untuk menunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol like, dan pastikan juga untuk subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik dan edukatif berikutnya. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya.